Salam jelajah, brum brum. Halo teman-teman, bersama saya lagi. Kali ini saya ingin memposting video hasil touring saya waktu ke solo riding ke Flores 360 pada awal 2021 atau 2022 ya, mungkin 2022 ya. Ya, jadi waktu itu saya pergi touring sendiri ke Flores untuk waktu itu open trip. Kita nggak tahu tujuannya mau mana, yang penting jalan. Jadi waktu itu begitu saya sampai di Labuan Bajo, karena motor waktu itu saya bawa sampai Surabaya, lalu dari Surabaya saya naik kapal, naik tol laut sampai ke Labuan Bajo. Dan begitu sampai Labuan Bajo, saya nginep semalam di Labuan Bajo dan lanjut jalan ke arah timur tanpa tahu tujuan mau kemana. Yang penting jalan aja, saya pikir waktu itu. Nah, singkat cerita, waktu di perjalanan saya ketemu sama orang. Ternyata orang itu dari Jakarta. Orang itu di pinggir jalan waktu itu. Dan saya pikir saya mau ngopi di pinggir jalan. Akhirnya saya berhenti dekat mereka dan ngobrol-ngobrol. Ternyata mereka dari Jakarta dan mereka bertujuan. Setelah saya tanya tujuan mereka mau kemana, dan mereka mau ke Wairebo. Tanpa saya berpikir panjang, saya langsung bilang, ya udah, saya join, saya ikut ke Wairebo bersama-sama dengan mereka. Loh, tapi terjadi di jalan saya berpisah dengan mereka karena saya ketinggalan ya waktu itu ya. Karena saya jalan santai dan tiba-tiba mereka menghilang, nggak tahu kemana. Tapi karena saya sudah tahu tujuannya kemana, ya saya tetap lanjut ke Wairebo pada waktu itu ya. Dan ternyata waktu saya jalan terus ngikutin peta, dan jalan itu sangat sepi ya waktu itu ya. Jadi saya menyusuri pantai selatan Flores itu tuh sendirian ya waktu itu, melewati jalan yang dengan penuh vegetasi. Jalan ini sangat jarang dilalui ya sama pengendara-pengendara dari luar Flores ya, kecuali orang yang mau mengarah ke Wairebo dari arah Labuan Bajo. Ada dua jalan, bisa melalui jalan yang saya jalan sekarang atau bisa melewati jalan dari Ruteng gitu. Kalau dari Ruteng itu lebih banyak melalui jalan-jalan seperti ini, jalan-jalur provinsi ya. Jalannya lumayan lebar, tapi memutar ke depan jauh. Saya putusin lewat jalur selatan yang dari Lembor. Jadi jalan ini cukup menantang karena jalannya sangat rusak. Ada sungai, ada makadam dan sebagainya. Dan jalan-jalan sepi. Kita menyusuri garis pantai selatan di Flores. Oke teman-teman, selamat menikmati. Semoga teman-teman mudah-mudahan yang belum pernah ke sini bisa ke Flores, dan yang pernah ke Flores belum nyobain jalur selatan, cepat-cepat cobain. Mumpung jalannya masih seperti ini. Oke teman-teman, selamat menikmati. Nah, ini jalanan di Lembor ya. Jadi Lembor ini adalah sumber pangan untuk di daerah Flores. Jadi itu dari sepanjang mata memandang itu isi sawah semua. Dan ini menjadi ikon dari Manggarai Timur ya. Ikonnya Manggarai Timur, rice field di pinggir jalan itu yang begitu besar ya. Jadi di sini
untuk beras-beras yang berada di seluruh Flores pasti sumbernya dari sini. Dan juga ada di Flores itu ada 2 jenis beras, yang satu beras pertanian, yang satu beras ladang. Nah, beras ladang itu yang dikerjakan secara manual dan panen hanya 1 kali 1 tahun, karena tidak menggunakan pupuk buatan ya. Kalau yang di ladang itu biasa mereka menggunakan pupuk organik, dan di slabnya tidak di slab tapi ditumbuk oleh para istri-istri atau wanita-wanita di Flores yang mengerjakan sawah di ladang. Dan biasanya beras ladang itu harganya lebih mahal dibanding beras-beras yang ada di pertanian seperti ini. Kalau misalnya ada saudara di Flores atau enggak teman di Flores, boleh dicobain beras ladangnya orang-orang Flores, dan itu sangat terkenal di sini, baik oleh turis, oleh orang luar Flores, dan juga orang-orang Flores itu sendiri, karena memang beras ladang itu memang lebih enak ya. Posisi saya sekarang sudah berada di jembatan yang memotong sungai di antara jalur tengah mau menuju ke selatan Flores. Jembatan ini berada di kira-kira 15-20 kilo dari jalan utama ya, jalur provinsi. Jadi sebelumnya saya sudah masuk jauh ini, kira-kira jarak sekitar itulah 20-15 kilo lah, lumayan dalam ya. Saya sudah melewati perkampungan di jalur sebelumnya, di video sebelumnya. Ya jembatannya seperti ini ya, banyaknya jembatan kayu-kayu. Ya secara infrastruktur ya masih jalannya lumayan ya, tapi di depan-depan aja. Tapi yang di dalam-dalamnya itu rusak, full makadam. Ya teman-teman bisa lihat ya, ini banyak semak-semak pinggir-pinggir kanan kiri jalan, dan kelihatan ya semak-semaknya sudah masuk ke aspal karena jarang dipotong ya. Motor ada 1-2 warga yang melintas di sekitar sini. Ada juga kadang-kadang ada turis juga yang melintas di daerah sini, termasuk saya. Tapi sepi ya, relatif sepi laut sini, sangat sepi. Apalagi yang menuju ke Wairebo ya, paling 1-2 motor, itu pun jarang saya lihat di jalanan ya. Dan panasnya luar biasa ini. Nah, bentar lagi di depan saya ini ada omplengannya ini nih, tempat omplengan kendaraan umumnya warga Flores ya. Mereka itu masih menggunakan mobil bak seperti ini.
rame-rame ibu-ibu yang habis pulang dari pasar ya, mereka untuk masuk ke kampungnya ya menggunakan kendaraan umum seperti itu ya, bak terbuka. Untuk masalah tarif dan biaya saya nggak tahu ya berapa untuk tarifnya untuk satu orang jalan ke dalam itu, tapi yang pasti ini lumayan jauh ya ke dalam ya, yang pasti di atas 10.000 itu per orang. Jadi untuk masyarakat Flores untuk biaya hidup ya untuk makanan ya lauk seperti ikan yang murah ya, tapi untuk transportasi intinya agak mahal ya di sana ya, karena masih jarang. Dan juga kadang-kadang itu supir travel itu ya suka gimana ya, saya dengar ada cerita sih terlibat dari orang lokal yang ditinggal sama supir travelnya. Ya mudah-mudahan transportasi di Flores segera menjadi lebih baik ya, supaya masyarakat Flores bisa menjual hasil panen dan gampang untuk bergerak ke sana ke sini dengan harga yang relatif murah. Gitu ya kurang lebih. Ya, jadi kita sudah mulai mau memasuki daerah ya, jalan yang lumayan rusak berat ya. Banyak batu makadam besar-besar dan ada sungai-sungai yang isi batu-batu besar. Nah kebetulan dekat sungai-sungai itu ya kebetulan saya nggak ngambil gambar ya, nggak ambil video karena ya menurut saya cukup mengerikan, jadi saya udah nggak sempat mikir ya untuk ambil video di tempat-tempat kayak begitu ya. Udah nggak bisa mikir soalnya karena jalanan lumayan cukup ekstrim ya. Cukup mengerikan. Aduh.
Ya, jadi perjalanan ini ya cukup lumayan ya. Kira-kira 2 sampai 3 jam saya lewati jalan kayak begini. Dan juga selama saya di Flores ini banyak video-video saya yang hilang. Jadi saya upload yang ada-ada aja. Tapi ini semua berurutan dari mulai saya masuk dari Lembor sampai dengan saya mau menuju ke Werebo via jalur pantai selatan. Jadi ini lumayan komplit, ini yang tersisa karena ini di saat-saat pertama saya sebelum storage saya tuh bermasalah. Storage SSD saya problem. Akhirnya banyak video-video saya yang hilang di Flores. Untung masih ada sisanya. Ya, jadi perjalanan ini ya bukan perjalanan yang perjalanan yang menurut saya cukup menantang ya di Flores ini. Pertama, ini saya lakukan sendiri, dan di sini saya juga tidak mencari-cari jalanan yang rusak, tapi memang ketemunya begini ya saya hadapi di jalanan. Saya hanya mengikuti arus tanpa mencari-cari kesusahan, karena saya sebenarnya pengen menikmati perjalanan motor, bukan mau cari susah di perjalanan motor. Tapi ya kita siap untuk menghadapi segala medan di jalanan, seperti apa medannya ya. Semoga teman-teman bisa ada gambaran ya, untuk jika ada teman-teman rencana mau untuk yang motoran yang mau menuju ke Werebo, dan untuk mobilan juga bisa lewat sini juga. Kalau mau menuju Werebo, jalan cukup menantang ya, dan indah sih untuk pemandangan di daerah sini. Jalur pantai cukup menarik untuk dilewati. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Semoga teman-teman menikmati video yang baru, video saya ini. Ciao.